Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu sejarah dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7, yang bertujuan untuk penilaian UTS pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Dr. Ahmal M. Hum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etimologi. Yang pertama, secara etimologis, sejarah berasal dari kata sejarah atau sejaratun, yang berarti pohon. Sejarah dapat dimaknai sebagai pertumbuhan atau perkembangan dari sebuah pohon, yang mana sejarah menjadi akarnya. Yang kedua, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata sejaratun, dibaca sejarah, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian perkembangan atau pertumbuhan tentang sesuatu hal, yaitu peristiwa dalam suatu kesinambungan kontinuitas. Etimologi menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Jave Bers. Sejarah adalah catatan apa yang telah dipikirkan, disebutkan, dan diperbuat oleh manusia. Yang kedua, W.H. Weiss. Sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja untuk manusia. Yang ketiga, Patrick Gardia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia. Itu karakteristik sejarah. Sejarah memiliki karakteristik yang pertama, yaitu unik. Artinya peristiwa sejarah terjadi hanya sekali, tidak mungkin terulang hal yang sama kedua kalinya. Yang kedua yaitu penting. Artinya peristiwa sejarah yang ditulis adalah yang dianggap penting dan mempengaruhi perubahan dan perkembangan sepanjang masa. Yang ketiga yaitu abadi, yang artinya peristiwa sejarah tidak akan berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Berikut penjelasan dan dari setiap ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa erat katanya dengan sesuatu yang telah terjadi di mana hal tersebut benar-benar terjadi atau benar adanya. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berkaitan dengan penulisan peristiwa oleh seseorang, yang mana ide dari tulisan tersebut diambil dari sejarah. Sejarah dimaknai sebagai ringkasan cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia itu. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah sebagai seni hampir sama dengan sejarah sebagai kisah. Hanya saja, sebagai seni, sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni di dalamnya. Ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu menurut pisabi.com. Sejarah sebagai ilmu membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri secara objektif. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah tersebut. Sejarah sebagai ilmu menurut Ismaun. Sebagai ilmu, sejarah memiliki manfaat untuk mencantumkan kebenaran dari sifatnya yang objektif. Sebab ilmu yang dipelajari dari sejarah adalah kebenaran dan kenyataan di masa lampau, yang ditelisik atau ditelusuri kebenarannya melalui sebuah penelitian. Sejarah juga menjadi sebuah ilmu yang bersifat empiris, objektif, memiliki teori sejarah. Adapun contoh dari sejarah sebagai ilmu adalah adanya berbagai penelitian tentang fosil. Contoh sejarah sebagai ilmu. Dari zaman Yunani kuno, manusia sudah bisa membuat gedung tinggi, kapal, perahu, ataupun bambu. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni menurut pixabay.com. Pengertian sejarah sebagai seni hampir sama dengan sejarah sebagai kisah, seperti yang telah kita bicarakan tadi. Hanya saja, sebagai seni, sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni di dalamnya. Ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni penulisannya. Sejarah sebagai seni menurut Ismaun. Sejarah bukanlah sebuah seni yang mutlak. Sebab, penulisan sebuah sejarah pastilah dilakukan melalui sebuah proses ataupun penelitian dengan berbagai prosedur secara ilmiah. Adapun seni ini
juga bisa kita lihat daripada berbagai jenis peninggalan sejarah seperti arca-arca, contoh sejarah sebagai seni. Dari lukisan bisa kita ketahui yaitu lukisan Mona Lisa, karya sastra yaitu puisi Khalil Gibran, dari bangunan bisa kita lihat dari Taj Mahal, musik kita bisa lihat dari musik klasik. Ciri-ciri sejarah sebagai seni. Yang pertama, bersifat intuitif, yaitu merupakan kemampuan mengetahui dan memahami sesuatu secara langsung mengenai suatu topik yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu emosi, merupakan luapan perasaan yang berkembang. Yang ketiga yaitu gaya bahasa, merupakan cara ikhlas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Yang keempat yaitu imajinasi, merupakan daya pikiran untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial memiliki hubungan timbal balik, yaitu sejarah diuntungkan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, sejarah baru lahir berkat ilmu-ilmu sosial. Penjelasan sejarah berdasarkan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, belajar sejarah tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran ilmu-ilmu sosial. Topik baru secara terpikirkan berkat ilmu-ilmu sosial. Perbedaan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, tujuan sejarah mempelajari hal-hal unik, tunggal, ideografis, dan hanya sekali terjadi. Yang kedua, ilmu sosial tertarik pada hal yang umum. Ajek, monotetis, merupakan pola. Yang ketiga, pendekatan sejarah diakronis, memanjang dalam waktu. Proses pendekatan ilmu sosial yaitu sinkronis, melebar dalam ruang. Penggunaan ilmu-ilmu sosial untuk sejarah. Ilmu-ilmu sosial berperan penting bagi lahirnya sejarah baru. Pengaruh ilmu sosial terhadap sejarah dapat digolongkan dalam 4 aspek. Yang pertama, konsep teori, yang kedua teori, yang ketiga permasalahan, dan yang keempat pendekatan. Metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu sistem prosedur yang benar untuk mencapai kebenaran melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan metode sejarah dilakukan dengan memberikan prinsip dan aturan yang disusun sebagai sistematis untuk membantu pengumpulan sumber-sumber sejarah. Selanjutnya, tahapan metode sejarah. Yang pertama, merupakan kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber maupun data. Sumber sejarah yang dikumpulkan dapat berupa tertulis, lisan, maupun benda. Yang kedua, kritik, yaitu bertujuan untuk memperoleh keterangan apakah sumber itu valid atau tidak valid. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi atau melakukan penafsiran terhadap sumber tersebut. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah seleksi dan keahlian dalam mengorganisir atau mengelompokkan data. Yang keempat, historiografi, yaitu penulisan sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap penulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan hanya keterampilan teknis, penggunaan kutipan-kutipan, tapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisis, karena pada akhirnya ia menghasilkan sesuatu sintetis dari seluruh hasil penelitian dalam suatu penulisan yang utuh. Selanjutnya, ilmu-ilmu bantu sejarah. Pengertian ilmu-ilmu bantu sejarah yaitu ilmu-ilmu yang dapat dijadikan sumber-sumber utama bagi para sejarawan dalam penelitian dan penyusunan kembali rekonstruksi sejarah. Fungsi dari kegunaan ilmu-ilmu sejarah yaitu digunakan sebagai topik atau periode yang dikaji, merupakan tools yang membantu analisis sejarah secara kritis dan ilmiah. Selanjutnya, ilmu bantu dalam sejarah yang dapat menunjang dalam penelitian sejarah yaitu yang pertama, paleontologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Yang kedua, paleoantropologi, merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu paleontologi dan antropologi. Yang ketiga, arkeologi, merupakan cabang ilmu yang mengkaji mengenai sejarah kehidupan manusia melalui penggalian dan pengkajian artefak atau ekofag yang masih ditemukan. Yang keempat, paleografi, merupakan ilmu bantu
yang digunakan untuk mengkaji manuskrip atau tulisan-tulisan kuno sebagai satu sumber sejarah primer. Yang kelima, epigrafi merupakan cabang ilmu yang mempelajari materi yang digunakan untuk menulis manuskrip. Yang keenam, ikonografi merupakan ilmu bantu sejarah yang berfungsi mempelajari bentuk, fungsi, dan pembuatan patung kuno dari zaman prasejarah. Yang ketujuh, Yang keenam, ikonografi merupakan ilmu bantu sejarah yang berfungsi mempelajari bentuk, fungsi, dan pembuatan patung kuno dari zaman prasejarah. Yang ketujuh, numismatik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai mata uang. Disiplin ini sangat penting kaitannya untuk mengungkapkan sejarah dari sisi perekonomian. Yang ke-8, ilmu keramik. Sesuai namanya, ilmu ini digunakan untuk mempelajari keramik, khususnya tahun pembuatan, bahan, cara pembuatan, hingga keasliannya. Yang ke-9, genealogi merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang suatu bangsa. Yang ke-10, filologi adalah ilmu bantu sejarah yang khusus mempelajari berbagai naskah kuno. I was hanging with you and then I realized